Huzur, ada literatur atau buku tertentu yang kami berikan kepada Ansar untuk menyampaikan pengetahuan kepada mereka, dan kemudian ada juga kuis yang kami bantu dalam mengisinya. Beberapa orang tidak tertarik dengan ini dan tidak tertarik untuk membaca buku atau literatur umum yang diberikan kepada mereka. Mohon Huzur memberikan bimbingan akan hal ini. Jika mereka tidak tertarik, maka Anda harus mengembangkan minat dalam diri mereka, dan ini adalah tugas Departemen Tarbiyat. Mereka harus menanamkan keinginan ini dalam diri mereka. Mereka telah datang ke Belgia dan pindah ke Barat, namun mengejar urusan duniawi seharusnya tidak menjadi satu-satunya tujuan hidup seseorang. Jelaskan kepada mereka bahwa mereka telah berjanji untuk mengutamakan agama mereka di atas semua urusan duniawi. Seseorang hanya dapat mengutamakan agamanya jika mereka memahami apa sebenarnya agama itu. Untuk memahami apa sebenarnya agama itu, di satu sisi seseorang harus beribadah kepada Allah Ta'ala, berdoa kepadanya, dan memohon pertolongannya untuk mempelajari tentang agama mereka. Di sisi lain juga perlu untuk memperoleh pengetahuan agama, dan Al-Quran adalah sumber fundamental untuk itu. Oleh karena itu, perlu untuk membaca Al-Quran dan juga membaca terjemahannya. Kemudian ada buku-buku Hadrat Masih Maud alaihissalam yang memberikan penjelasan tentang Al-Quran. Jadi Departemen Tarbiyat harus menjelaskan kepada mereka, ketika Anda memberikan sesuatu untuk dibaca, jelaskan kepada mereka bahwa mereka harus membaca ini dan memperhatikannya. Karena inilah yang harus kita utamakan, karena inilah yang telah kita ikrarkan, dan kita harus memenuhi ikrar kita. Dengan demikian, berkolaborasilah dengan Departemen Tarbiyat dan bekerja sama untuk menyusun rencana tertentu dan menarik perhatian Ansar ke arah ini. Inilah yang saya sebutkan sebelumnya juga. Anda dapat membangunkan mereka yang tidur, tetapi Anda tidak dapat membangunkan mereka yang sudah bangun. Ketika Anda mencapai usia lanjut, Anda sudah terjaga. Anda harus membangunkan mereka yang tertidur dan menjelaskan kepada mereka makna sebenarnya dari agama mereka dengan penuh kasih sayang dan dengan memberi contoh sendiri. Pertama, Anda memiliki Ansor Amilah Nasional dan anggota Amilah dari Majelis Lokal. Jika semua orang secara kolektif memperbaiki diri dan fokus untuk mempelajari tentang agama, yang untuk itu mereka harus membaca buku-buku, membaca Al-Quran, memohon pertolongan dari Allah Ta'ala, maka perubahan dapat terjadi. 50% dari anggota Anda akan tercakup jika Anda menarik perhatian anggota Amilah, asisten mereka, dan mereka yang berkhidmat dalam kapasitas lain ke arah ini. Alih-alih melihat ke orang lain, tegakkan contoh Anda sendiri terlebih dahulu. Amilah nasional harus memberi contoh, Amilah lokal harus memberi contoh, para zu'ama harus memberi contoh, dan sebagai hasilnya semuanya akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Anda tidak boleh hanya fokus pada mereka yang kurang, tetapi fokus untuk memperbaiki diri Anda sendiri terlebih dahulu dan menghitung berapa banyak anggota Amilah yang melakukan hal ini. Mereka mungkin berpikir bahwa mereka dikecualikan dan bahwa mereka memiliki pengetahuan agama yang banyak. Saya tahu bahwa meskipun berada di Ansarullah, ada banyak yang tidak melaksanakan salat 5 waktu, ada yang tidak secara teratur membaca dan melafalkan Al-Quran, yang tidak membaca 1 atau 2 paragraf dari buku Masih Maud alaihissalam setiap hari. Ketika mereka tidak melakukan ini sendiri, lalu apa yang bisa mereka katakan kepada orang lain? Al-Quran mengatakan bahwa Anda tidak boleh menasihati orang lain untuk melakukan apa yang tidak Anda kerjakan. Lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Itulah sebabnya jika Anda pertama-tama memperbaiki semua orang yang duduk di sini, maka semua yang lain juga akan diperbaiki. Dan sesuai dengan perintah Al-Quran, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan. Anda harus menanamkan semangat saling membantu dalam jemaat. Setelah ini tertanam, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Setelah Departemen Tarbiyat menjadi aktif, maka Departemen Ta'lim dan Departemen Mal juga akan menjadi aktif. Departemen Umur Ammah tidak akan harus menghadapi situasi sulit, dan Anda juga akan menemukan kemudahan dalam bidang tabligh karena orang-orang akan mengembangkan minat untuk itu dengan sendirinya. Jika seseorang tidak memiliki minat untuk melakukan sesuatu, maka mereka tidak bisa dipaksa untuk melakukannya. Oleh karena itu, Anda harus mengembangkan minat itu, maka semuanya akan menjadi baik-baik saja. Setiap orang memiliki watak yang berbeda, dan Anda harus memperhatikan sesuai dengan watak masing-masing. Anda tidak bisa hanya merumuskan satu program dan kemudian mengarahkan semua orang di jalur yang sama. Inilah mengapa Safedom dibuat untuk Ansar yang berusia antara 40 hingga 55 tahun. Anda harus mengembangkan program terpisah untuk mereka. Anda harus menjelaskan hal-hal kepada mereka saat ingatan mereka masih relatif lebih tajam. Setelah mereka melewati usia 60 tahun, maka ingatan mereka mulai melemah, dan karenanya Anda harus mengembangkan program terpisah untuk memberi mereka pengingat. Anda harus memperlakukan setiap orang dengan pendekatan yang unik. Anda tidak boleh berbicara dengan cara yang keras, melainkan harus melakukannya dengan kebaikan dan kasih sayang, memupuk lingkungan yang ramah. Anda harus hidup dengan satu sama lain seperti dalam masyarakat.
Jangan timbul rasa bangga bahwa kami pengurus, sehingga orang lain harus mendengarkan apa yang kami katakan. Atau jika seseorang tidak setuju dengan pendapat Anda, maka Anda tersinggung. Baru-baru ini dalam khutbah kemarin saya menyebutkan bahwa Hadrat Rasulullah bersabda bahwa terjadi perbedaan pendapat merupakan hal yang baik. Ini merupakan tanda kemajuan dan karenanya perlu ada perbedaan pendapat. Namun perbedaan pendapat tidak boleh dijadikan masalah kebanggaan pribadi. Oleh karena itu, Anda harus berusaha untuk memperbaiki mereka yang mengerti. Adapun bagi mereka yang memiliki pandangan berbeda dengan para pengurus, sadar dan lainnya, para kaidin, nazimin, zu'ama, semuanya harus menjelaskan hal-hal dengan penuh kasih sayang. Jika ada perbedaan pendapat, maka Anda harus mencoba meyakinkan mereka jika poin Anda berdasar. Jika mereka membuat poin yang lebih meyakinkan, maka Anda harus menerimanya tanpa membiarkan kebanggaan apapun menghalangi. Oleh karena itu, masalah-masalah ini diselesaikan dengan duduk bersama. Jika Anda tidak duduk bersama dan bekerja menuju solusi, maka kan tidak ada kediktatoran dalam hal ini. Mereka akan berkata, memangnya Anda ini siapa? Jika orang itu telah berbaiat, dia akan berkata, saya tidak berbaiat kepada Anda, melainkan saya telah menerima Masih Maud alaihi salam dan berbaiat kepada khalifah. Siapa kamu? Maka Anda harus menjelaskan kepada mereka bahwa Anda adalah bagian dari sistem atau nizam yang sama, dan bahwa kami adalah saudara dan wali Anda. Kami telah ditunjuk untuk jabatan ini oleh khilafat, dan kepada yang kami berusaha untuk memastikan Anda terikat dengannya. Kami tidak melakukan apapun atas kemauan kami sendiri. Keinginan kami satu-satunya adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertindak sesuai dengan rencana jemaat dan khalifah. Pedoman yang dikeluarkan oleh khalifah, apa yang Masih Maud alaihi salam harapkan dari kita, apa yang Hadrat Rasulullah ajarkan kepada kita, dan ajaran-ajaran yang Allah Ta'ala telah wahyukan kepada kita dalam bentuk Al-Quran. Jika Anda menanamkan semangat ini dalam diri Ansar, semuanya akan berjalan dengan baik. Tetapi jika Anda mulai bertindak seperti seorang pejabat, semuanya akan hancur. Sadar sahib harus menunjukkan kerendahan hati, kaidin harus menunjukkan kerendahan hati, zu'ama harus menunjukkan kerendahan hati, dan inilah yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Masih Maud alaihi salam, dan ini adalah sesuatu yang saya sebutkan berulang kali dalam berbagai kesempatan, bahwa aku senang dengan kerendahan hatimu. Jika Anda mengadopsi kerendahan hati ini, maka Anda akan mencapai kesuksesan. Jika tidak, maka seberapapun Anda berusaha, Anda tidak memiliki kekuatan atau pengetahuan, juga tidak memiliki kendali untuk melakukan apapun dari usaha Anda sendiri. Apapun yang terjadi akan merupakan hasil dari karunia Allah Ta'ala. Oleh karena itu, untuk mencari berkah dari Allah Ta'ala, Anda juga harus berdoa untuk orang-orang seperti itu setiap hari. Anda harus berdoa setidaknya dalam satu sujud. Ya Allah, anugerahkan kepada kami Ansar yang bekerja sama dengan kami dan merupakan perwujudan sejati dari Ansarullah, penolong Allah, dan mengangkat slogan kami adalah penolong Allah.